Shalom teman-teman yang terkasih, puji nama Tuhan, kita bisa kembali berjumpa minggu ini dalam The Message episode kedua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, menonton video dari minggu lalu. Dan saya berdoa agar teman-teman semua bisa terus diberkati dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang kita pelajari bersama dari firman minggu lalu, yaitu di Galatia pasal 6 ayat 1-5. Nah, untuk hari ini saya mau cerita hal yang sebenarnya bisa dibilang agak rada-rada memalukan ya. Tetapi agak rada-rada menjengkelkan juga. Tetapi ini penting buat saya sendiri sebagai satu kesempatan untuk belajar kayak gitu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, jadi hari ini aku baru saja selesai untuk ngurusin pajak ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu udah diubah ke online system. Jadi sistem perpajakan kita pun meskipun secara online itu sebenarnya udah dimulai dari sekitar kalau nggak salah tahun 2015, tetapi baru dari tahun lalu ya, sejak masa COVID, kemudian segala sesuatu benar-benar semua harus sistem online kayak gitu. Jadi ada banyak aplikasi-aplikasi baru yang dimunculkan, ada banyak sistem-sistem baru yang dibikin, dan tentu saja tujuannya adalah untuk meminimalisir penyebaran COVID dan juga untuk mempermudah proses dari pembayaran pajak. Nah, jadi hari ini aku ngurusin pajak SPT tahunan ya, dan juga untuk Evin, agar nanti bisa laporan sama pembayarannya itu bisa secara online. Jadi aku ngurusin punyaku dan juga punya yayasan. Dan nggak tahu ya, aku orangnya clumsy. Mungkin ada yang nggak percaya, mereka pikir kayaknya Kasinta tuh orangnya confident kayak gitu, percaya diri banget ya. I will say aku adalah orang yang clumsy gitu, yang bisa kalau lagi ngisi data bisa-bisa boom, pulpennya kelempar, atau lagi bawa berkas-berkas tiba-tiba berkasnya bisa jatuh gitu. Jadi I'm a clumsy person gitu, dan itu tadi terjadi waktu ngurusin pajak. Ada banyak hal yang aku pikir aku mau bikin sedikit bete mungkin petugas pajaknya, karena aku nggak ngerti gitu kan dengan formulir dan proses yang dilakukan. But anyway gitu, semua udah ke-handle, udah beres. Aku dapat Evin buat aku pribadi dan juga buat yayasan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal pajak teman-teman, tentunya ada satu kisah yang tidak asing buat teman-teman, di mana Yesus membayar pajak kan. Nah, itu kan luar biasa tuh. Teman-teman pasti tahu ceritanya. Waktu itu Yesus suruh Petrus untuk mancing, kemudian katanya, ikan pertama yang kamu dapat bukalah mulutnya, ambil di situ uangnya, pakai itu buat bayar pajak kita katanya. Kita tahu ya, banyak pengajaran-pengajaran dan juga khotbah-khotbah pendeta bahwa kita sebagai orang Kristen itu bayar pajak wajib gitu ya. Karena Yesus saja bayar pajak gitu. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencontoh teladan Kristus dan harus taat kepada otoritas kita, yaitu membayar pajak. Nah, terus gimana dong ya dengan situasi sekarang ini, yang mana kita tahu korupsi itu sangat luar biasa terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat situasi sekarang ya, soal pemungutan pajak dan penggelapan pajak dan pajak yang terlalu besar dibebankan kepada masyarakat, dan masyarakat tidak puas dengan itu, protes ini protes sana, sebenarnya ini bukan satu hal yang baru teman-teman. Karena kita tahu bahwa di masa lampau pun perpajakan ini pun sudah banyak dapat concern gitu dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa di masa lampau pemungut cukai itu selalu identik dengan orang berdosa. Karena mereka memeras rakyat kecil, mereka memakan suap, mereka korup dan sangat serakah. Tapi tentunya kita juga tidak lupa cerita bahwa Yesus memilih murid-muridnya itu beberapa orang backgroundnya dari pemungut pajak. Dan tentunya kisah yang paling fenomenal kita tidak akan pernah lupakan, yaitu tentang si Zakheus, orang pendek, kecil buah dunia. Zakheus ini dia adalah pemungut cukai, dan orang-orang menganggap dia orang berdosa. Walaupun dia banyak duit, walaupun dia sepertinya bergaul dengan orang-orang terhormat, tapi dia dibenci oleh komunitas, oleh masyarakat gitu. Tapi tentunya kita juga tidak lupa cerita bahwa Yesus memilih murid-muridnya itu beberapa orang backgroundnya dari pemungut pajak. Dan tentunya kisah yang paling fenomenal kita tidak akan pernah lupakan, yaitu tentang si Zakheus,
orang pendek, kecil buah dunia. Zacchaeus ini dia adalah pemungut cukai, dan orang-orang menganggap dia orang berdosa, walaupun dia banyak duit, walaupun dia sepertinya bergaul dengan orang-orang terhormat, tapi dia dibenci oleh komunitas, oleh masyarakat gitu. Nah, yang aku mau kita coba pikirkan di sini, yang aku mau coba sampaikan kepada teman-teman di sini adalah korupsi dan segala macam kejahatan dalam sistem perpajakan itu it's not something new gitu. Itu adalah sesuatu yang udah ada dari zaman lampau. Nah, tetapi ada juga beberapa orang nih yang ngerasa aku nggak perlu nih bayar pajak, negeri ini nggak benar juga gitu kan, negeri ini banyak korupnya gitu. Well, setahu saya ya kalau orang-orang yang kantoran ya, pegawai kantoran terutama PNS tentu saja wajib bayar pajak gitu. Tapi kebanyakan ya kayak swasta atau businessman, businesswoman ya, I'm not sure kayak gitu seberapa banyak di Indonesia ini orang-orang yang serius bayar pajak. Mungkin kalau pengusaha-pengusaha besar mereka akan bayar, mungkin ada juga yang enggak, mungkin ada yang bayar tapi nggak full gitu. Nah, jadi lucu sih ya, karena coba deh, kenapa kejahatan itu bisa terjadi? Karena seseorang tidak mau melakukan kewajibannya gitu. Seseorang tidak mau membayar dengan jumlah penuh seperti yang telah ditetapkan. Katakanlah pajaknya 10% gitu atau 15%. Nah, jadi orang yang harus bayar pajak ini dia akan menyuap si penerima pajak ini supaya dia bisa bayar dengan jumlah yang lebih rendah kayak gitu. Nah, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak taat kepada peraturan. Dan buat aku sendiri ya, aku adalah seorang aktivis environmentalist juga, dan tentu saja there is a lot of disappointment gitu kepada kepemimpinan bangsa ini. Tetapi saya selalu ingat dalam hati saya, dan juga komitmen saya bahwa saya mengasihi bangsa ini. Saya sering mengambil puasa untuk Indonesia, saya berdoa bersyafaat untuk Indonesia. Dan ketika I criticize something ke pemerintah, it doesn't mean I hate the government gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini ya. Kembali lagi soal perpajakan, tentunya kalau misalnya terjadi korupsi atau penggelapan pajak dan sebagainya, itu sudah out of our control kayak gitu kan ya. Kita bersyukur masih bahwa negara kita bukan negara yang terlalu kejam gitu, karena ada negara-negara lain yang sangat kejam memberlakukan upeti dan pajak itu sangat besar sehingga membebani rakyat. Nah, sebenarnya agak sulit buat aku ngomong gini karena tadi aku bilang aku juga banyak kekecewaan sama pemerintah gitu, dan ada banyak pembangunan yang belum selesai, ada banyak konflik-konflik masyarakat adat yang belum selesai, tetapi negara ini banyak mengambil uang gitu dari hasil bumi, dari warga gitu. Tetapi ya itulah dia, selama kita di sini masih di KTP kita adalah warga negara Indonesia, kita hidup di bawah otoritas, tentunya karena kita taat kepada otoritas Tuhan, kita juga wajib taat kepada otoritas pemerintah. Dan kita tahu ya, kalau misalnya ada pelanggaran ya kita nggak bayar pajak, kita akan kena sanksi. Baik itu berupa denda maupun bunga maupun penangguhan ini itu dan sebagainya. Artinya ada aturan, dan kalau aturan itu dilanggar, ada punishment gitu, ada konsekuensi. Istilahnya ada tuntutan, ada demand, dan kalau itu tidak dipenuhi maka akan ada konsekuensi gitu kan ya. Nah, seperti tadi aku bilang, beruntung bahwa kita tidak hidup di negara yang sangat kejam gitu. Tapi dengan kelonggaran seperti ini pun kita masih saja pelit, kita masih saja mangkir gitu dari kewajiban kita. Nah, sekarang bayangkanlah dengan pemerintah yang muncul di depan mata saja, dengan aparat-aparat saja yang kelihatan di depan mata, yang aturan-aturan tertulis yang kita bisa akses dan begitu mudah saja kita bisa langgar. Bagaimana dengan aturan-aturan sorga yang kita katakanlah kita tidak melihat siapa yang membuat aturan itu gitu. Kalau kita lihat ke dalam firman Tuhan, kita juga punya kewajiban membayar ya kepada Tuhan. Kira-kira membayar apa? Tuhan bicara tentang perpuluhan, itu yang pertama. Tertulis jelas di kitabnya Tuhan ya, bahwa kamu harus membawa perpuluhanmu, yaitu 10% dari pendapatanmu itu ke rumah Tuhan, sehingga di rumah Tuhan itu ada perbendaharaan, ada persediaan, dan hamba-hamba Tuhan itu bisa beroleh
makan dan minumnya dari situ gitu. Nah, kemudian Tuhan juga bicara tentang persembahan-persembahan khusus, dan selain itu juga Tuhan bicara tentang menabur. Jadi coba pikirkan teman-teman, dengan yang kelihatan saja kita berani mangkir, apalagi dengan yang tidak kelihatan. Dengan pemerintah saja yang kelihatan kita berani untuk tidak memenuhinya, untuk melanggar hukumnya, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak pernah menjumpai kamu secara langsung dan kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri gitu. Inilah kenapa banyak orang-orang Kristen lupa, bahkan mungkin abai dan berkompromi untuk tidak membayar perpuluhan. Orang-orang Kristen lupa untuk membayar apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Nah, satu hal yang luar biasa adalah kita berbeda dengan dunia, teman-teman. Sistemnya Tuhan itu berbeda dengan sistem dunia. Kalau dunia, kamu nggak bayar pajak, kamu nggak penuhi itu aturan perpajakan dunia, ya kamu bakal kena punishment. Tetapi dengan sorga, coba pikirkan, ya, berkat kita telah diberikan, napas kehidupan kita telah diberikan, dan keselamatan pun kita telah diberikan. Kenapa sih kita pelit banget sama Tuhan ya? Jadi coba kita renungkan sejenak akan hal ini. Bahkan ketika kita tidak membayar pun, ketika kita mangkir pun, Tuhan tidak serta-merta langsung menghukum kita. Dan inilah yang aku bilang, pajak sorga itu adalah pajak kasih karunia. Nah, hari ini aku mau mengingatkan teman-teman semua bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita ini adalah representatif dari kerajaan sorga di muka bumi. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang warga negara yang baik, warga negara yang baiknya ini terdengar klasik banget, tetapi that's true. Apa yang menjadi kewajiban kita itu layak kita lakukan. Dan dengan cara demikian kita menghormati Tuhan dan menghormati wakil kekuasaan Tuhan. Dan saya mau dorong saudara-saudara semua, kalau hari-hari ini mungkin kamu terlupakan untuk membayar perpuluhan, ya, you can start doing it right now. Saya tidak mendorong teman-teman untuk ngeluarin uang ya, karena memang banyak sekali situasi sekarang di mana orang-orang malas dengar kata perpuluhan, taburan, karena mereka punya persepsi negatif terhadap hamba-hamba Tuhan yang memperkaya diri mereka dengan uang jemaat gitu. Dan ini sama saja dengan pejabat-pejabat korup itu yang memperkaya diri mereka dari uang rakyat. Tetapi ingat teman-teman, pertanggungjawaban mereka itu nanti sama Tuhan. Kita punya kewajiban kita sendiri dan kita harus memenuhinya. Bukan karena kita melihat mereka baik kita melakukannya, atau karena melihat mereka buruk kita tidak melakukannya, bukan. Tapi karena Tuhan menyuruh saudara untuk melakukannya. Dan buat yang belum tahu, perpuluhan itu ada 10% dari penghasilan kamu ya. Jadi saya sendiri sudah memberi perpuluhan itu sejak pertama saya belajar tentang perpuluhan. Dari sebulan aja saya dapat 150.000 waktu itu uang kuliah ya. Saya selalu sisihkan 15.000 untuk kasih gitu perpuluhan ke hamba Tuhan, yang mana Tuhan taruhkan dalam hati saya, di mana saya makan makanan rohani dan gereja juga. Jangan pernah lupa bahwa hari ini saya dan teman-teman ada semua karena kasih karunia. Kita ada di dalam tagihan pajak kasih karunia. Dan Tuhan minta kamu memberi bukan karena kamu takut akan hukuman, tetapi Tuhan katakan berilah dengan hati yang rela. Taburlah dengan hati yang rela. Karena saat kamu memberikan dengan hati yang rela dan bersuka cita, di situ kamu diberkati. So make sure bahwa kamu bukan hanya menjadi warga negara Indonesia yang baik, tetapi jadi warga negara kerajaan surga yang baik dan berbakti juga.